Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat. Kembali lagi bareng saya Fiti di program Bingka Warna, Bincang Kesehatan Warga Banua persembahan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Tempatnya kita ngobrol santai tapi syarat makna tentang hal-hal yang bikin hidup kita lebih sehat, lebih bahagia, dan tentu saja lebih berwarna. Dan kali ini sebelum aku kenalin sama narasumber kita pada hari ini, tolong banget nih ya, jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng channel YouTube kita di Dinkes Prop Kalsel biar kalian update terus video-video terbaru kita, oke? Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah anggota bidang 1 organisasi dan manajemen keanggotaan dari PPPKMI Pusat, yaitu Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia. Beliau adalah Bapak Hendra Fitriadi SKM. Apa kabar Pak Hendra? Alhamdulillah, baik, sehat luar biasa. Oke. Nah, jadi kita ke dalam episode istimewa nih sahabat. Sebelumnya kita mulai dari pertanyaan pembuka ya Pak Hendranya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan promosi kesehatan dan mengapa perannya sangat penting dalam pembangunan kesehatan Indonesia? Mantap nih pertanyaannya, luar biasa Sobat Sehat. Promosi kesehatan itu apa sih? Kalau jurang Banjar, apa gerang promkes itu? Sebenarnya banyak pengertian ya, Viti dan Sobat Sehat. Promosi kesehatan itu kalau ulun mungkin sukanya mengutip dari pendapatnya Green ya, Lawrence Green. Jadi beliau mengatakan promosi kesehatan itu adalah kombinasi dari pendidikan kesehatan dan intervensi terhadap lingkungan yang ada di sekitar. Jadi Green ini sudah meneliti ya, promosi kesehatan itu upaya untuk memperbaiki lingkungan sekaligus juga bagaimana orang itu mampu berperilaku hidup sehat. Tentu tujuannya adalah meningkatkan derajat kesehatan secara optimal. Seperti itu. Oke. Apa tadi sambungannya? Perannya apa? Iya, peran. Baik, promosi kesehatan itu dalam pembangunan tentu punya peran yang penting ya. Kita ingat untuk hidup sehat itu banyak faktor yang mempengaruhinya. Kami dari PPKMI ingin mendorong Sobat Sehat dan juga seluruh masyarakat yang ada di Banua, seluruh Indonesia, mudah-mudahan ya bisa untuk hidup sehat. Tentu faktor-faktor risiko kita mudah sakit harus kita cegah. Jadi kalau menurut definisinya Lawrence tadi, lingkungan sekitar tentu sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan. Nah, bagaimana promosi kesehatan itu ingin mengedukasi, ingin memberikan informasi, juga ingin kita mengadvokasi seluruh sobat sehat dan juga masyarakat, dia bisa aktif untuk mendapatkan kesehatan yang diharapkan. Seperti itu. Oke, jadi bisa nih nggak Bapak memperkenalkan PPPKMI itu serta peran organisasi dalam mendukung promotor? Terima kasih ya, banyak kesempatan kami diundang di podcast ini juga ya, salah satunya untuk memperkenalkan organisasi kita ya. Terima kasih banyak nih Dinas Kesehatan. Jadi PPPKMI itu kepanjangan dari Perkumpulan Pendidik Promotor Kesehatan Masyarakat Indonesia. Jadi organisasi ini sebetulnya menaungi para promosi kesehatan atau para promotor kesehatan dimanapun dia bertugas, dimanapun dia bekerja, baik itu yang ada di puskesmas, baik itu yang ada di rumah sakit ataupun di fasilitas kesehatan yang lainnya. Jadi promotor kesehatan itu harus punya rumah, harus punya wadah, bagaimana nanti dia bisa mengembangkan kapasitasnya, mengembangkan profesinya sehingga dia berasa nyaman dan terlindungi untuk dia berkegiatan ataupun juga melaksanakan promosi kesehatannya. Jadi kami itu punya peran ya, jadi promotor kesehatan itu sebetulnya punya peran untuk mengedukasi, untuk meningkatkan literasi, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan juga khususnya para tenaga kesehatan untuk dia tidak lagi aku nih ngalih banar pang. Promotor kesehatan itu kada punya wadah. Kita dulu ingat ya, ada beberapa organisasi profesi yang menaungi kesehatan masyarakat, tapi dia tidak fokus ke promotor kesehatan. Nah, mohon maaf. Jadi kalau untuk PPKMI itu khusus bagi para lulusan ataupun juga pendidikan yang berlatar belakang kesehatan masyarakat
tapi dia fokusnya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Dalam hal ini untuk meningkatkan promosi kesehatannya. Seperti itu, Viti. Siap Bapak. Jadi sekarang kita tuh ada lagi apa ya namanya ILP. ILP, Masya Allah. Nah itu, jadi kan saat ini kita tahu Kementerian Kesehatan sedang mengembangkan integrasi layanan primer atau ILP itu Betul. sendiri. Nah, bagaimana sih Pak peran promosi kesehatan dalam mendukung keberhasilan ILP tersebut? Baik, jadi mungkin untuk sobat sehat ya, ILP itu kan salah satu program dari Kementerian Kesehatan, sebuah terobosan dari Pak Menkes, bahwa Kementerian Kesehatan itu punya 6 kalau tidak salah strategi untuk meningkatkan transformasi. Salah satunya adalah ILP. Salah satu transformasi kesehatan yang dikembangkan oleh Pak Menteri Kesehatan adalah integrasi layanan primer. Oke, jadi untuk definisinya sendiri adalah upaya untuk menata, mengkoordinasikan layanan kesehatan dasar yang ada di masyarakat. Tentu fokusnya adalah pemenuhan pelayanan kesehatan. Nah, dasarnya atau berdasarkannya adalah siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu harus istilahnya kita berikan layanan. Nah, bagaimana peran promotor kesehatan dalam memberikan upaya untuk peningkatan ILP ini? Tentu kita jangan ini ya. Saat ini yang menjadi kendala di lapangan adalah kita tuh masih terfragmentasi ya bahasanya, masih terkotak-kotak dengan program. Iya. Programnya banyak, macam-macam program sudah kita kembangkan. Nah, yang menjadi fokus ILP itu adalah basicnya siklus hidup. Jadi sasaran. Kita punya banyak program, tapi sasarannya sama. Nah, yang menjadikan ILP itu bisa berkembang tentu adalah bagaimana kita fokus kepada si sasarannya. Jadi promosi kesehatan, ingin memberikan edukasi, ingin memberikan advokasi kepada seluruh masyarakat itu melalui sasaran yang terintegrasi. Tentu bagaimana kita punya tujuan untuk mendekatkan akses layanan kesehatan. Tentu di ILP itu harapannya sih semua intervensi harusnya dilakukan ya, dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, tapi fokus utamanya adalah promotif dan preventif pada setiap fase kehidupan secara komprehensif dan berkualitas. Jadi jangan lagi di puskesmas ataupun di jejaringnya itu kita nih programnya, mohon maaf nih menyebutkan program KIA, program PTM, program P2, program remaja, program imunisasi, tapi kan sasarannya kan sama. Jadi kalau kita punya fokus ke siklus hidup, tentu kita bisa lebih fokus menyiapkan media apa yang tepat untuk semua fase kehidupan atau siklus hidupnya. Jadi jangan lagi kami yang P2 ini media edukasinya, kami yang dari bidang KIA ini media edukasi. Ini kan sasarannya sama ya. Bayinya ya bayi itu juga, balitanya juga balita itu juga, ibu hamilnya juga itu juga. Nah, tolong nanti kalau kita sudah masuk di ILP, kami juga mendorong teman-teman promotor kesehatan di puskesmas dan seluruh jajaringnya untuk memberikan edukasi sesuai dengan siklus hidupnya. Jadi bukan berdasarkan terkotak-kotak program-program yang macam-macam tadi. Iya. Jadi oleh karena itu bahwa pendekatan promosi kesehatan ini yang berbasis siklus itu jadi yang sangat penting ya Pak ya. Betul, menjadikan itu strategis ya bagi kita untuk melakukan sesuai dengan siklus kehidupannya. Oke. Nah ini nih Pak, tantangan terbesar kita dalam mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih sehat itu kan kayaknya susah banget ya mengubah perilaku itu. Betul Viti. Jadi memang saat ini kami di organisasi profesi berusaha ya untuk membantu teman-teman program di lapangan. Sebetulnya promosi kesehatan itu kan ujung-ujungnya adalah merubah perilaku ya. Tapi berdasarkan pengalaman dari kawan-kawan yang ada di lapangan, ini adalah hal yang tantangan yang paling besar tadi ya. Tantangan paling besar adalah merubah perilaku. Nah, tentu jangan lupa nih sobat sehat dan seluruh masyarakat bahwa untuk merubah perilaku itu tidak mudah. Itu tadi ya. Itu tantangan kita. Nah, maka kita harus buatlah step-stepnya atau tahapan-tahapannya. Jangan lupa masyarakat itu mungkin tidak mau berubah karena dia tidak tahu. Itu dulu yang pertama. Jadi kita harus membuat mereka menjadi tahu dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah tahu nih, maulah berubah. Belum tentu ya. Belum tentu. Orang itu siapa yang tidak tahu kalau merokok itu merusak kesehatan? Siapa yang tidak tahu? Tahu semua gitu ya. Tapi kan tidak mau ya, tidak mau. Jadi step berikutnya setelah mereka tahu, maka kita harus dorong mereka mau dulu. Kayak apa caranya supaya mereka mau? Nah, jadi
untuk orang itu mau berubah, mau mengikuti istilahnya petuah nasihat yang benar, tentu kita jelaskan dampaknya. Nina kalau orang berokok, Nina kalau orang tidak menerapkan hidup sehat, kayak ini akibatnya. Nina kalau kan anak bayi balita kita tidak mau diimunisasi, ini dampaknya. Itu mungkin sobat sehat ya yang kita masih belum tahu ya. Kada papa juga, kada imunisasi, kada garing juga. Tidak imunisasi langsung sakit ya. Iya. Sakitnya itu nanti setelah dia dewasa, setelah dia tumbuh menjadi dewasa ataupun juga nanti dia lansia, tentu anak-anak yang dulunya tidak diimunisasi maka dia akan sakit di masa depannya. Jadi kalau kita ingin tadi mengulang lagi, step awalnya dia tahu dulu, baru mau dulu, baru apa lagi yang selanjutnya? Dia harus berubah. Kayak apa caranya berubah? Lingkungannya lagi. Nah, kalau kita sudah, mohon maaf tadi kalau mencontohkan kembali yang merokok, kalau si individu itu sudah tidak merokok, tapi lingkungannya yang membuat dia merokok, Masya Allah. Jadi lingkungannya harus kita intervensi juga, gitu ya. Jadi banyak hal membuat orang itu mau berubah. Pertama dia tidak tahu, kemudian dia tidak mau, bagaimana dia juga dipengaruhi juga oleh lingkungan. Banyak faktor sebetulnya yang membuat orang itu mau berubah. Tantangan terbesar kita, orang itu mau berubah perilakunya dari dia hidup ya malas-malasan. Mungkin dia masih merokok, mungkin dia masih apa istilahnya makanannya tidak sesuai dengan isi piringku misalnya. Nah itu nyaman benar sekarang kita memperoleh makanan-makanan yang tidak sehat itu mudah banget ya sobat sehat ya. Kalau dulu mungkin yang istilahnya yang jualan itu juga sedikit ya. Sekarang yang jualan itu banyak. Nah tantangannya tadi lakukanlah intervensi itu secara masif dan terus menerus tadi ya. Mungkin itu kata kuncinya, Piti. Siap. Masif dan terus menerus ya, Pak, betul. ya? Oke. Nah, tadi kan banyak nih masyarakat yang belum tahu. Jadi sebenarnya bagaimana sih Pak kondisi literasi tentang kesehatan masyarakat Indonesia saat Iya, ini? baik. Jadi betul sekali nih Viti. Kita sekarang mengenal istilah baru literasi ya. Mungkin sobat sehat juga sudah kenal ya literasi. Literasi ini agak beda dengan edukasi. Nah, kita dulu mungkin lebih oh iya penyuluhan, oh iya edukasi. Nah, sekarang muncul lagi istilah literasi. Literasi ini memang beda sedikit ya dari edukasi. Kalau edukasi itu yang aktif si penyuluhnya, si PPKMI-nya, tentu kawan-kawan kami di lapangan, si promotor kesehatan itu harus lebih aktif untuk memberikan informasi kesehatan, itu edukasi. Nah, literasi, nah itu sobat sehat ya. Literasi itu kita yang lebih aktif. Si sasaran tuh yang lebih aktif. Aktif apa nih maksudnya nih? Aktif untuk memperoleh informasi kesehatan. Di mana informasi kesehatan itu bisa peroleh? Macam-macam sekarang. Ada di media sosial, ada di media online, ada di HP pian itu banyak sekali informasi-informasi. Tapi mungkin sobat sehat itu belum terlalu belum gerang nih bacaannya nih. Oh, dilarang merokok. Oh, merokok merusak kesehatan. Oh, merokok bisa mengakibatkan kemandulan atau tidak bisa hamil dan seterusnya. Mungkin hanya literasi itu dibaca, tapi mohon maaf, kelanjutannya tolong dipahami dan dilaksanakan. Contoh lagi yang lain literasi apa? Literasi kesehatan itu bisa kita peroleh di etiket obat. Mungkin kalau sobat sehat itu pernah ya dapat obat dari dokter ya, dapat resep. Ada kan di botolnya, ada kan di kertasnya. Berapa kali pian minum? 3 kali 1 misalnya. Atau 3 sendok makan. Nah itu kan kalau orang yang tidak literasi, kalau orang tidak membaca, memahami isi resep, tentu nanti salah dosisnya gitu ya. Bisa kehendaknya. Jadi minum obat, ini kok habis kan gok habis misalnya 2 kali minum. Nah itu kan artinya dia tidak melaksanakan literasi. Lagi yang paling banyak nih sobat sehat nih, ingatlah pian di botol-botol minuman yang pian beli, yang pian tukar itu, nah di minimarket tuh kan ada tuh kandungan gulanya, kandungan garamnya, karbohidrat, komposisi itu tuh pian baca. Sebetulnya berapa gram kebutuhan gula harian untuk seorang yang individu usia dewasa misalnya. Itu kita hanya perlu 4 sendok atau 4 gram ya. 4 gram itu kurang lebih lah 4 sendok. Nah kalau kita baca, pian minum sahab bisukan sebotol misalnya nih, kopi nang nyaman-nyaman tuh. Karena siang pulang atau malam pulang itu berapa kali 4 sudah yang pian minum. Nah tentu kalau kita ingin hidup sehat,
kita mulai dari literasi dulu. Memang agak sulit nih literasi ini kalau kita tidak punya kesadaran apa gerang nih tulisannya kan halus-halus misalnya, halus-halus banar. Nah, sudah berarti harus bawa kaca pembesar kan kalau hendak nukar. Itu ya. Jadi banyak Pak ya sebenarnya Iya. yang harus kita lakukan. Nah, Betul. bagaimana dengan teman-teman kita yang di daerah terpencil Iya. tuh Pak? Nah, tantangan apa aja biasanya? Betul. Jadi teman-teman kami para anggota PPKMI yang ada di daerah ya di lapangan, apalagi yang saat ini bekerja di istilahnya di ujung-ujung pulau yang di desa-desa yang terpencil, tentu di puskesmas itu juga sudah punya tenaga promotor kesehatan ya. Tantangan mereka tentu sangat sulit. Kalau kita punya tantangan di kota besar tadi dengan berbagai macam makanan minuman yang mudah diperoleh yang belum tentu tadi sehat. Nah, tantangan teman-teman di luar kota istilahnya yang terpencil tentu beda ya, beda. Mereka lebih cenderung ke arah budaya, Piti. Jadi sobat sehat, teman-teman itu di lapangan yang mungkin bertugas di daerah pegunungan ataupun di tempat-tempat yang terpencil itu, mereka masih terkenal dengan budaya. Ingin menyampaikan edukasi kesehatan, ini makanan sehat loh, ini loh untuk ibu hamil, ini loh untuk ibu nifas. Pian lah makannya, makan yang bergizi. Apa tuh? Makan telur, makan sayur, makan iwak. Nah, jangan. Ujar orang tua, ujar Nini, habis beranak, habis melahirkan, tuh makanannya pian kada boleh yang Mutih jar Pak Ayah. nah, kada boleh makan iwak, kada boleh makan ayam, kada boleh. Nah, ini tantangan kawan-kawan yang ada di ya, tentu ini tantangan ini juga mungkin tantangan juga teman-teman di daerah lain ya. Nah, ini bagaimana kita meyakinkan mereka, tentu mereka itu tidak akan mau berubah kalau ada juga contohnya yang makan makanan sehat tapi sehat. Nah, itu kan mereka belum mengalami. Coba kita ada sekali dua kali yang istilahnya kejadian. Nah, tapi ini kan masalahnya untuk hidup sehat itu orang ini sehat. Nah, itu habis melahirkan makan kada apa-apa ya, makan iwak kada daai istilahnya. Lambat kena karing istilahnya peranakan. Nah, bahasa mereka kan seperti itu ya. Nah, tentu ini harus kita optimalkan dengan komunikasi yang baik. Jadi kada usah juagin bakal kancangan. Bah, ini pian tuh salah. Jangan. Tentu dengan bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang sudah tertata dengan baik. Tentu kita punya adab ya. Jadi promotor kesehatan itu harus punya kemampuan atau kompetensi itu untuk berkomunikasi secara baik dengan orang yang dewasa, orang yang lebih tua, ataupun dengan orang yang lebih muda. Seperti itu tantangannya, kira-kira Piti. Oke. Saat ini lagi nih Pak, banyak banget dengan medsos yang sangat mudah diakses. Jadi banyak pula bertebaran hoax. Nah, bagaimana strategi kita menghadapi maraknya hoax kesehatan di era digital saat ini? Mantap nih pertanyaannya Piti. Betul sekali. Jadi ini ya sobat sehat ya. Hoax itu kan sebetulnya informasi juga, tapi informasinya tidak benar. Nah, ini ada teori sebetulnya, teori dari Joseph Goebbels kalau nggak salah. Jadi dia punya teori namanya big lie. Big lie itu kalau kita bahasa Indonesianya itu kebohongan yang besar. Jadi memang ada teorinya hoax itu. Jadi kalau ada informasi yang salah, mungkin kita dulu kenal COVID ya, COVID-19. Nah, kalau jer orang tuh COVID itu kada apa-apa. Bah pian kena COVID tuh kada apa-apa, berjalan gini pian kemana-mana kada apa-apa, istilahnya kada menular juga, kada menyebabkan sakit juga, kada menyebabkan kematian juga. Itu informasi yang salah ya. Informasi ini yang salah nih pian sebarkan di WA aja dulu, WA grup keluarga, karena WA grup gawian, WA grup apa tuh menyebar. Tentu hal-hal yang salah ini menjadi hoax ya, menjadi hal yang tidak benar, tapi seakan-akan bujur, seakan-akan informasi itu benar. Nah, tentu untuk menangkal hoax ini, Piti dan mungkin sobat sehat semua ya, jadi bagaimana kita melawan. Jadi kita buatlah informasi juga yang benar. Jadi kita lawan nih. Kalau kita berdiam aja nih, mohon maaf nih, apalagi kawan-kawan ulun promotor kesehatan tidak menanggapinya, nah ini salahnya kita. Jadi kewajiban kita tentu kita memberikan informasi itu yang benar. Tolong, kalau mereka di WA group ada informasi yang tidak benar, maka kita akan counter juga di WA group itu. Kalau banyak muncul bertebaran di YouTube, kita harus buat konten seperti yang dilakukan oleh teman-teman di Bingka Warna ini luar biasa nih. Bingka Warna buat podcast yang mengcounter terkait dengan
hal-hal yang salah yang ada di masalah COVID tadi. Oke, jadi kalau hal yang salah itu kita biarkan, tentu ini tidak akan selesai. Bapak Ibu wajar, karena yang muncul kita tunggu lagi nih. Ada di IG, ada di TikTok. Ternyata masih yang salah. Tentu kalau nanti masyarakat itu sudah punya kemampuan literasi, kemampuan mengakses media sosial, mereka akan memilih. Iyalah. Ternyata ada informasi dari teman-teman promotor kesehatan di puskesmas, promotor kesehatan di rumah sakit, promotor kesehatan yang lain tuh banyak juga informasi-informasi yang menentang itu. Mudah-mudahan lah kalau ini mulai berimbang nanti ada sudah 50-50 ya. 70-30 ya? Bukan ya. 50-50 ya. 50-50. Nah, tentu kita akan geser lagi. Akhirnya yang hoax ini terpatahkan. Iya, seperti itulah kira-kira. Oke. Berarti media sosial ini bisa sangat kita manfaatkan ya Pak. Betul sekali. Kita tidak memungkiri ya, apapun yang sekarang berkembang di masyarakat itu kita harus iringi juga. Orang raminya apa? Kita umpati juga. Lu takutnya nih, mohon maaf nih para promotor kesehatan di daerah atau di lapangan, ada umpat-umpatan medsos. Nah, kita ketinggalan karena kami tetap izin pakai leaflet, pakai poster. Jangan. Kita ikuti perkembangan. Nah, seperti itu. Nah ini nih Pak, jadi sebaiknya inovasi seperti apa nih yang saat ini dianggap efektif dalam promosi kesehatan itu? Iya, jadi kebetulan kami dilibatkan ya, PT dan Sahabat Sehat, kami dilibatkan juga dalam kegiatan untuk pemberian apresiasi nakes teladan, khususnya untuk teman-teman promotor kesehatan di puskesmas dan rumah sakit. Jadi yang kami lihat dalam 5 tahun terakhir belakangan ini, PT, jadi kawan-kawan kita tuh sudah punya inovasi. Ya. Jadi kebanyakan inovasi mereka itu berbasis digital ataupun teknologi. Jadi penyebar luasan informasi melalui digital misalnya cukup pakai scan kode QR ya, Kris ya, atau kode-kode yang muncul yang ada di mereka siapkan di puskesmas, maka masyarakat bisa mengakses. Jadi tidak perlu lagi kita baca posternya atau baca leafletnya, cukup melalui HP. Silahkan nanti di handphone itu sudah bisa dapat informasi terkait dengan kesehatan. Jadi sekarang sudah banyak sekali inovasi kawan-kawan di lapangan, di puskesmas terkait dengan bagaimana penyebar luasan komunikasi, penyebar luasan informasi. Yang terakhir itu kalau kita ingat ada yang namanya Lentera Saijaan, yaitu tenaga promotor kesehatan di Kabupaten Kota Baru. Dia mengembangkan website terkait dengan informasi kesehatan melalui media digital gitu. Jadi banyak inovasi sebetulnya ya yang sudah dikembangkan oleh kawan-kawan tenaga promosi kesehatan. Tentu hal-hal yang seperti kemarin dia pakai QR code edukasi PT. Namanya ada juga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu namanya Dimas Sakti. Media informasi promosi kesehatan digital gitu ya. Jadi sekali lagi kemarin juga ada yang inovasinya Baturai. Baturai itu kalau nggak salah panjangannya apa ya? Dia inovasinya terkait dengan podcast juga. Jadi mereka mengadakan podcast di tenaga promotor kesehatan di rumah sakit, disebarluaskan. Satu juga yang juara tahun 2025 itu dari Kabupaten Tabalong, itu juga podcastnya di puskesmas. Tahun ini podcastnya ada juga tadi yang mengembangkan di rumah sakit. Jadi hal-hal yang serba digital ini tentu perlu kita kembangkan, inovasi-inovasi yang mendorong penyebarluasan informasi secara lebih cepat tadi dan lebih masif, itu harus kita manfaatkan ya, karena teknologi itu tentu kalau kita tidak manfaatkan kita akan ketinggalan. Iya. Jadi beberapa inovasi tersebut itu benar-benar sudah berhasil ya Pak ya, untuk mengubah perilaku masyarakat. Sudah punya daya ungkit ya. Baik. Jadi benar ya, kita memang harus mendekatkan diri dengan informasi digital ya Pak, karena generasi muda saat ini mereka tidak bisa jauh dari media sosial. Betul sekali. Oke, berikutnya nih Pak. Kompetensi apa nih Mbak yang harus dimiliki sebagai seorang promotor kesehatan pada saat ini? Baik nih, jadi ini untuk teman-teman promotor kesehatan ya, dimanapun berada, di puskesmas, di rumah sakit, tentu kita harus membekali diri ya. Jadi kami di organisasi profesi itu berdasarkan hasil Konas kemarin di Jakarta, sudah ada amanat tuh PT. Jadi kita diberi amanat untuk memastikan
bahwa semua tenaga promotor kesehatan yang ada di daerah, yang ada di lapangan, di puskesmas, di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain itu harus punya kemampuan. Kemampuan apa nih? Iya. Pertama kita harus mampu untuk mengadvokasi. Advokasi ini kemana nih? Advokasi itu tentu ke arah pemangku kebijakan ya, pemangku kebijakan. Kalau di puskesmas mungkin Pak Camat atau Bu Camat tuh bisa kada kita pengaruhi dia. Pengaruhi apa? Pengaruhi untuk mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan pengembangan, pengelolaan, upaya-upaya kesehatan. Tentu kalau kita di lapangan itu, maelah ngalihnya kami ini kalau hidup sehat itu sudah uyuh kami ini penyuluhan. Nah, tentu upaya yang belum pian lakukan adalah mengadvokasi. Advokasilah para pemangku kebijakan untuk mengeluarkan regulasi. Nah, regulasi apa nih? Misalnya di desa ini atau di desa itu atau di kecamatan ini harus mampu melaksanakan atau melakukan hidup sehat. Caranya kayak apa? Oh, kalau di tempat-tempat umum tuh kada boleh berokok sembarangan tuh kada boleh. Sediakanlah sarana-sarana tempat cuci tangan. Nah, misalnya ya, ini contoh kebijakan ya, sobat sehat ya. Jadi silakan nanti dilihat permasalahan apa yang ada di tempat pian, baru pian dorong, baru pian pengaruhi para pemangku kebijakan untuk mengeluarkan regulasi itu. Tentu kompetensi yang kedua adalah bagaimana kita mampu melakukan komunikasi, informasi, edukasi yang baik. Nah, ini adalah kompetensi yang kedua. Kemudian bagaimana seorang promotor kesehatan itu mampu untuk bermitra ya, bermitra. Tentu kita tidak sendirian begawi sorangan itu uyuh, ya kada. Begawi sorangan itu ngalih. Tentu kita mengajak, siapa yang kita ajak? Ya, silahkan nanti kalau ada tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian juga dunia usaha, media, dan juga siapapun yang bisa kita ajak bekerja sama, tentu kita harus rangkul mereka, apa peran mereka, sampaikan. Kalau kita bermitra, kalau kita bekerja sama, tentu kita akan sama-sama menguntungkan. Oh, kalau pian dunia usaha, pian insya Allah akan maju usaha pian. Kalau pian bantu kami akan mampu meningkatkan derajat kesehatan, pian juga mampu meningkatkan misalnya omset misalnya. Oh, ini anak promosi apa nih? Mau liburan promotor kesehatan, silakan. Nah, kemudian kompetensi yang berikutnya kita harus mampu apa tadi kemitraan advokasi sudah, KIE, kemudian juga kita bermitra. Nah, kami ingin mendorong juga teman-teman promotor kesehatan itu untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat itu mohon maaf nih ya sobat sehat ya, kadang-kadang mereka itu tahu-tahu aja Pang. Tapi ya tadi kayak apa caranya nih supaya kami itu kawah hidup sehat. Nah, ini yang harus kami dorong teman-teman promotor kesehatan untuk memberikan mereka itu power. Kalau bahasa asingnya kan pemberdayaan masyarakat itu empowerment. Jadi masyarakat itu harus berdaya, harus punya kekuatan, harus punya kemampuan untuk bisa istilahnya mendorong dirinya sendiri lah. Jadi tidak lagi tenaga kesehatan itu, ayo kita hidup sehat. Kada, masyarakat sudah tahu, bisa dah. Tahu lo hidup sehat, aktivitas fisik lo 30 menit sehari lo, tidak boleh merokok lo, cek kesehatan lo, mereka sudah tahu. Nah, itu berdaya namanya. Jadi itu tugas kita, mendorong mereka mampu punya kemampuan untuk istilahnya hidup sehat. Jadi para promotor kesehatan itu harus punya kemampuan untuk memberdayakan masyarakat. Seperti itu. Oke. Terus ini nih Pak, apa nih harapan PPKMI terhadap kebijakan pemerintah dalam penguatan profesi promotor kesehatan? Iya, jadi kami sangat berterima kasih nih diundang di podcast ini. Tentu ini menjadi menjadi semangat kami juga untuk memberikan motivasi, dorongan kepada kawan-kawan kami promotor kesehatan yang ada di lapangan. Nah, bagaimana PPKMI ini, perkumpulan promotor pendidik kesehatan masyarakat ini bisa berdiri, bisa eksis, tentu kami juga ingin mendorong program-program pemerintah yang ada saat ini. Jadi kami sudah melakukan MOU dengan Kementerian Kesehatan, khususnya di Direktorat Promosi Kesehatan dan sekarang Kesehatan Komunitas ya namanya. Yes. Kalau dulu Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Oke. Jadi mereka memang punya program, punya indikator kinerja yang perlu didorong oleh kawan-kawan promotor kesehatan yang ada di lapangan. Nah, kami ingin bersinergi dengan pemerintah, khususnya dengan Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas dalam percepatan untuk meningkatkan derajat kesehatan, khususnya terkait dengan
kalau tidak salah ingat ada indikatornya terkait dengan literasi, kemudian juga dengan aktivitas fisik yang ada di masyarakat, kemudian juga posyandu juga merupakan bagian ya dari kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, bagaimana posyandu siklus hidupnya aktif kita dorong, bagaimana kader posyandu yang sudah mempunyai keterampilan madya itu juga kita ingin tingkatkan supaya bisa memberikan layanan kepada sasaran-sasaran yang datang ke posyandu nantinya. Jadi kami ingin dengan PPKMI ini bisa eksis, bisa bersinergi, mendukung pencapaian indikator-indikator yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Oke, ini Pak. Apa pesan dari Bapak kepada para tenaga promotor kesehatan di seluruh Indonesia? Oke, baik. Jadi kawan-kawan promotor kesehatan tentu yang pertama tentu kita harus semangat ya. Semangat dan pengabdian itu tentu tidak pernah dibatasi dengan waktu, tidak pernah dibatasi dengan usia. Aku nih pernah pensiun Bang, setahun lagi pensiun. Jangan. Ini harapan kami ya. Jadi kami berharap tetap semangat. Kalau bahasa Banjarnya wajah sampai ke puting, meskipun kita sudah di ujung, meskipun kita masih di awal, kadang si promotor kesehatan yang awal ini yang masih muda ini, kayaknya gini dulu. Jadi istilahnya tuh kadang mau muncul dulu, bertinggalan dulu. Jangan. Jadi semangat itu harus dari awal sampai di akhir nanti, meskipun itu menjelang usia purna tugas ya. Jadi kami berharap tetap semangat bekerja, mengabdi kepada masyarakat, karena kita ingat bahwa paradigma sekarang tentu adalah promotif dan preventif. Jadi tidak kita mengesampingkan sebetulnya upaya kuratif dan rehabilitatif, tapi promotor kesehatan itu tentu didorong untuk meningkatkan tadi promotif dan preventifnya, sehingga kita itu menjadi istilahnya menjadi fokus utama sebetulnya dalam upaya kesehatan. Ulun berharap bekalilah diri kalian, ubuhan pian itu bekalilah dengan keterampilan berkomunikasi yang baik, mengadvokasi kepada pemangku kebijakan, bagaimana kita mengembangkan lingkungan yang kondusif untuk mereka mampu berubah perilakunya sesuai yang kita harapkan. Jadi bekali diri kita, kebetulan saya juga promotor kesehatan, bekali diri kita semua dengan kemampuan untuk merubah masyarakat agar dia berperilaku hidup bersih dan sehat. Itu apakah itu termasuk dalam visi PPKMI sendiri Pak terhadap masa depan mantap ini. Jadi tentu PPKMI itu tentu punya visi ya. Jadi visinya adalah kami ingin kami sudah membuat ya roadmap bagaimana program PPKMI itu untuk masa bakti yang sekarang 2025-2029. Kami ingin mendukung, ingin mendorong capaian program-program yang ada di Kementerian Kesehatan melalui visi kami, yaitu menjadikan organisasi PPKMI itu terdepan dalam mendayagunakan tenaga promosi kesehatan untuk mewujudkan pembangunan kesehatan yang setara dan berkelanjutan. Tentu dengan meningkatkan profesionalisme ya anggota. Jadi kita harus profesional nih kawan-kawan. Kita harus profesional ya. Jadi kalau orang profesional itu selain tadi judul semangat, harus punya kemampuan. Itu namanya profesional. Supaya kita tidak tidak dipandang orang sebelah mata. Ini itu pandir aja Jer. Oh tidak, ini pandirnya, tapi ada aksinya. Nah itu ya, jadi kita harus melakukan aksi juga untuk memberdayakan masyarakat melalui perilaku hidup sehat. Nah ini Pak, terakhir nih, untuk masyarakat, apa sih langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat mulai hari ini untuk meningkatkan derajat kesehatan? Oke, baik. Ini pertanyaan yang sulit sebetulnya ya. Ya, kalau mau sehat, tentu perilakunya rubah dulu ya. Nah, pertanyaannya kapan tuh? Kapan? Lakukan sesegera mungkin. Siapa nih? Pian gini dulu, ulun kan promosi kesehatan. Jadi ulun yang memadahi aja. Jangan. Pian dulu. Mohon maaf nih para promotor kesehatan ini. Pian lakukan dulu, diterapkan dulu di diri Pian nih. Mohon maaf nih kalau ulun sering melihat promotor kesehatan yang masih kelebihan berat badan. Pian kayak apa caranya melakukan penyuluhan? Kalau Pian sendiri, Pian banget aktivitas fisik lah. Ulun aktivitas fisik kan? Pas kena liburan kena. Lakukan sekarang. Kalau Pian nih sudah mulai kelebihan berat badan nih, stop. Apa yang stop? Stop makan kah? Bukan. Stop makan berlebihan. Yang merokok, stop merokok dulu. Ada loh kok orang promotor kesehatan merokok.
Ada yang menakon mencari pian. Itu contoh yang tidak baik ya. Jadi lakukanlah sekarang juga, jadilah promotor kesehatan itu contoh. Contoh bagi siapa? Contoh bagi keluarga dulu ya. Contoh bagi keluarga. Kelebihan berat badan, stop dulu. Rem. Kayak apa caranya supaya kita tidak kelebihan berat badan? Lakukan aktivitas fisik, kurangi konsumsi makanan yang misalnya berlemak lah, istilahnya makan lebih karbohidrat lah. Ingat, kita punya gagin itu apa ya? Gulanya cukup 4 sendok makan. Garamnya satu sendok teh ya gitu ya. Kemudian lemaknya berapa? 5. Nah, tuh 5 sendok aja 5. Nah, itu minimal kita menerapkan pola hidup sehat itu di diri kita dulu. Kayak apa kita kepada orang lain? Mohon maaf nih kalau anggota-anggota PPKMI sendiri dia tidak menerapkan hidup sehat. Nah, ini ngalihnya kayak itu tuh. Ngalihnya di masyarakat tuh ini sepandir aja. Pian tuh lamakan, maaf ya yang lama-lama mohon maaf nih. Pian tuh udah kurus banget, berarti tingkatkan lagi berat badannya yang kurus gitu ya. Jadi kata kuncinya lakukan dulu dari diri kita, lakukan sekarang juga baru kita akan merubah orang lain. Oke. Ingat. Siap. Oke. Semangat. Ya, oke. Baik. Ini pertanyaan kunci nih Pak, terakhir sebelum kita tutup acara kita hari Oke. ini. Jika harus memilih satu strategi paling efektif untuk mewujudkan masyarakat sehat Indonesia, menurut PPKMI apa yang harus menjadi prioritas utama dan kenapa? Wow, ini pertanyaan yang sulit juga nih. Kayaknya dikumpulkan nih pertanyaan sulit ya. Ya, jangan lupa ya sobat sehat ya, promotor kesehatan dimanapun berada, kita tuh punya strategi ya, punya strategi tadi yang sudah Ulun sampaikan di depan. Kita harus punya kemampuan untuk mengadvokasi, kemampuan untuk mengedukasi, untuk memberdayakan masyarakat, untuk bermitra. Jangan lupa kita perlu bermitra. Nah, kalau disuruh milih mana nih yang lebih penting? Kalau menurut Ulun pribadi semuanya penting ya, semuanya penting. Tapi kalau boleh milih, kita tuh yang paling ngalih sebetulnya harus kita pilih ya. Bermitra itu kalau menurut Ulun sih sulit ya. Jadi kemampuan kita tuh untuk bermitra, mengembangkan kemitraan itu sulit, Viti. Jadi kalau sobat sehat ingin mengembangkan tidak hanya promosi kesehatan sebetulnya ya, kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau kita hanya bekerja seorang diri, misalnya nih, aku nih promotor kesehatan nih, kau aja nih jalan sorangan nih, kau aja menyuluh kena kemana-mana. Nah itu pandangan yang salah ya, pandangan yang salah. Jadi semua strategi itu harus kita jalankan. Mengadvokasi harus bisa, mengedukasi harus mampu, kemudian bermitra harus bisa, mengembangkan kemitraan itu harus bisa. Nah tentu kalau kita ingin hal-hal ini bisa kita rangkum semua, tentu kata kuncinya adalah kita harusnya bermitra ya, berkolaborasi, bahasa kerennya, berkolaborasi dengan siapa saja, dengan semua sektor, dengan semua program, dengan semua pihak. Itu yang harus kita jalankan, karena ini sulit. Makanya nih Ulun suka nih kalau kemitraan tuh Ulun pilih, karena tadi kalau kita mampu bermitra, semua dapat keuntungan. Dan tentu tujuan kita untuk mengembangkan perilaku kesehatan yang diharapkan itu bisa cepat kita capai kalau kita bersama-sama. Itu alasannya ya. Nah, kita harus bersama-sama. Bekerja bersama merangkul semua aja pemerintah Provinsi Kalsel. Itu kira-kira Piti. Oke, siap. Terima kasih Bapak Hendra atas ilmu dan sharingnya hari Siap, ini. sama-sama. Jadi buat warga Manua dimanapun berada, jangan lupa ya, bahwa untuk mewujudkan masyarakat sehat kita bisa mulai dari diri sendiri. Betul. Dan saat ini juga. Saat ini gitu juga ya. kita lakukan. Oke, saya terima kasih. Saya Fitri Eleanor pamit undur diri dari Bingka Warna, Bincang Kesehatan Warga Banua, persembahan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang menarik lainnya. Dan terima kasih Bapak Hendra atas Sama-sama. kehadirannya hari ini. Jangan lupa follow, share, dan dengarkan terus Bingka Warna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.